Halo semua, kembali lagi dengan saya Nuria Lutfiana, CP169 dari Universitas Islam Malang, jurusan akuntansi. Video kali ini membahas mengenai modul manufacturing yang ada pada aplikasi Odoo versi 16. Langsung saja kita simak videonya. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, dan juga tenaga kerja dalam proses mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang akan dijual ataupun yang akan digunakan kembali untuk proses manufaktur lainnya. Di aplikasi Odoo versi 16 sudah ada modul manufacturing. Nah, modul manufaktur ini berfungsi untuk membantu perusahaan manufaktur dalam mengelola proses mengubah bahan mentah menjadi barang jadinya. Salah satu bagian yang ada pada modul manufaktur di aplikasi Odoo itu ada yang melakukan create manufacturing order by product tracking lot serial number dan juga ada multi bill of material. Yang pertama, ada create manufacturing order by product tracking lot serial number. Tujuan dari tracking lot serial number pada proses manufacturing order itu pertama adalah untuk memudahkan pengguna dalam melacak produk yang diproduksi dan memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Lalu yang kedua adalah memungkinkan pengguna untuk memantau atau melacak persediaan bahan baku. Jadi itu pastinya kan ya, kalau misalnya membuat satu produk menjadi bahan jadi, itu tidak hanya satu ataupun dua, pastinya banyak. Dan mungkin saja bahan baku yang digunakan untuk membuat barang jadi tersebut ada yang mengalami cacat. Untuk membedakannya kan pastinya sangat sulit. Nah, untuk itu di Odoo ada yang namanya lot serial number. Jadi lot serial number itu berupa nomor seri yang diberikan pada proses produksi. Selain itu adalah untuk memantau dan melacak persediaan bahan baku. Jadi persediaan dan bahan baku yang baru diterima gitu, yang baru didapatkan, ternyata bahan baku tersebut dari vendor diberi kabar bahwa bahan baku tersebut mengalami cacat. Nah, untuk mencari tahunya agar lebih mudah ketika barang baku tersebut sampai gitu, itu kita berikan lot serial number. Jadi nantinya ketika kita ingin mengambil barang tersebut, kita hanya perlu melihat dari nomor serinya saja. Ada beberapa tahap untuk mengaktifkan tracking lot serial number pada produk yang diterima oleh perusahaan. Yang pertama itu adalah memilih atau menambahkan produk. Mungkin saja produknya tuh belum pernah kita miliki gitu. Lalu yang kedua adalah memastikan komponen-komponen produk tersedia. Lalu menambahkannya ke bill of material. Kenapa sih harus masuk ke bill of material terlebih dahulu? Karena kan manufaktur itu adalah mengubah bahan-bahan mentah menjadi produk jadi. Kumpulan dari bahan-bahan mentah itu ada daftarnya, yaitu bill of material. Lalu meng-create manufacturing order. Jadi untuk melihat apakah ada lot serial number-nya itu dengan cara melakukan manufacturing order. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita implementasikan pada aplikasi Odoo. Langkah pertama tadi adalah kita harus menambahkan atau memilih salah satu produk. Jadi kita pergi ke modul manufacturing pastinya, lalu ke produk. Di sini saya sudah menyediakan satu produk yang akan saya tambahkan nomor serial number-nya. Pada halaman ini, pada halaman rincian produk, kita pilih yang inventory-nya. Pilih di tracking ini, kita bisa pakai by unique serial number atau by lot. Tahap selanjutnya adalah menambahkan produk tersebut dalam tahap bill of material. Di sini, saya telah menambahkan produk tersebut ke dalam bill of material. Karena roda sepeda ini terdiri dari dua komponen, yaitu ada ban sepeda dan juga velg sepedanya. Setelah kita mengetahui bahwa sudah ada komponennya, lalu juga produknya tadi juga sudah ada gitu. Sebelum masuk ke proses manufacturing order, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa komponen-komponen untuk membuat produk jadi ini haruslah tersedia dalam perusahaan. Jadi kita cek di produk tadi itu tersedia oleh
bisa kita lihat ya bahwa produk ini tidak tersedia dalam inventory. Jadi untuk itu kita harus melakukan yang namanya pemesanan suatu barang atau membeli sebuah produk terlebih dahulu. Untuk membelinya kita pastinya ke bagian purchase. Baiklah, setelah tadi kita sudah melakukan pengadaan barang dan di sini sudah tersedia barangnya, selanjutnya adalah kita membuat manufacturing order. Caranya, klik operation, lalu pilih manufaktur. Klik menu, kita pilih produknya. Tadi kita ingin membuat sebuah roda sepeda. Kita masukkan kuantitinya sebanyak 1. Lalu untuk komponennya itu terdiri dari ban dan juga pelek. Itu udah tersedia semua. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk memasukkan lot serial number-nya. Di sini kita bisa menambahkannya dengan membuat nomor serial number sesuai keinginan, atau juga bisa mengklik button ini secara otomatis tersedia nomor serial number-nya. Setelah itu kita validate. Baiklah, proses manufacturing order dengan membuat roda sepeda sudah selesai dengan lot serial number-nya adalah 004. Untuk melihat produk tersebut bagaimana, itu bisa dicek pada produk lalu lot serial number. Di sini sudah ada roda sepeda yang tadi kita buat, ada yang 004 yang baru saja dibuat. Ini tampilan dari lot serial number pada proses manufacturing order. Multi bill of material. Bill of material adalah daftar bahan mentah serta jumlah yang akan dibutuhkan untuk menghasilkan produk jadi. Sedangkan multi bill of material adalah daftar bahan mentah yang terdiri dari komponen tunggal serta subkomponen lain untuk menghasilkan produk jadi. Pastinya dalam proses manufaktur itu, dalam membuat barang jadi, ada beberapa bagian yang merupakan bukan komponen tunggal, jadi dia adalah komponen yang terdiri dari komponen-komponen lain. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita aplikasikan. Nah, di sini saya sudah ada salah satu contoh produk manufacturing, yaitu membuat sepeda. Nah, dalam membuat sepeda ini terdapat beberapa komponen yang digunakan agar membentuk sebuah sepeda, atau bisa dibilang ini adalah bahan bakunya gitu. Terdiri dari frame atau badan sepeda, terus ada rantai sepeda, roda sepeda, rem, sadel, dan juga stang. Ternyata di bahan baku ini ada beberapa bahan yang merupakan bagian produk jadi dari suatu komponen. Seperti misalnya frame ini. Frame ini terbentuk karena adanya garpu sepeda, engkol sepeda, dan juga pedal sepeda. Jadi untuk membuat badan sepeda, frame pada sepeda itu kita harus punya komponen lain, yaitu ada pedal, engkol, dan juga garpu sepeda. Lalu roda sepeda. Nah, roda sepeda ini terdiri dari dua bahan, yaitu dari ban dan juga velg sepeda. Lalu ada sadel sepeda. Bahan lainnya yaitu sail post, yaitu bagian gagang sepeda yang buat kursi itu yang menyatukan dengan badan sepeda. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja implementasikan pada Odoo versi 16. Kita sudah kembali lagi pada modul manufacturing di aplikasi Odoo versi 16. Nah, selanjutnya kita harus memastikan terlebih dahulu produk-produk tadi, baik produk barang jadinya dan juga komponen-komponennya, apakah sudah terdaftar dalam produk di aplikasi Odoo. Nah, ini komponen-komponen dari sepeda sudah terdaftar ya, sudah saya tambahkan pada menu produk. Namun, jika kalian belum mendaftarkannya, maka harus menambahkannya secara satu-satu ataupun melalui impor data.
Jika melakukan impor data, bisa dilakukan dengan mengklik favorit lalu impor record. Pastikan kita sudah memiliki file Excel yang akan diupload dalam Odoo. Karena kita sudah menambahkan produk-produk komponen-komponen dari pembuat sepeda, lalu kita juga sudah memiliki produk jadinya sepeda, namun belum ada barangnya yang on hand. Selanjutnya adalah kita menambahkannya pada bill of material. Di sini untuk frame sepeda itu saya juga sudah menambahkannya pada bill of material. Nah, di frame sepeda ini komponennya itu terdiri dari pedal, engkol, dan juga garpu sepeda. Lalu untuk operationnya itu dengan cara merakit subkomponennya pada assembly line 1, pada work center-nya itu di line 1. Ini sudah. Lalu selanjutnya, selain frame tadi juga ada roda sepeda. Ini juga sudah saya tambahkan, komponennya itu terdiri dari ban sepeda dan juga velg sepeda. Operationnya juga sudah ditambahkan. Nah, untuk menambahkan bill of material ini, lakukanlah langkahnya dengan cara mengklik button new. Nah, lalu kita pilih produknya. Misalnya di sini saya belum menambahkan sadel sepeda. Komponen sepeda yang tadi kita lihat bahwa di sadel sepeda itu terdiri dari satu komponen lain. Itu adalah silpos sepeda. Kita tulis di sini sudah berapa? 1. Setelah itu nanti kita save. Bill materialnya sudah tertambah. Ini sudah terdapat sadel sepeda. Lalu untuk produk jadi yang akan kita buat kan adalah sepeda. Kita lihat di sini. Nah, sepeda ini terdiri dari beberapa komponen, dari mulai frame sepeda, roda sepeda, dan sadel sepeda. Sini juga sudah masuk. Nah, penambahan frame sepeda, roda sepeda, dan sadel sepeda dalam bill of material sepeda itu merupakan multi bill of material. Jadi membuat barang jadi yang digunakan untuk barang jadi lainnya. Untuk operasinya akan kita coba. Pertama, kita pastikan bahwa semua produk tersedia terlebih dahulu. Sudah terdapatnya. Di sini bisa kita lihat bahwa yang on hand itu tidak ada. Ini ada roda sepeda yang sudah tersedia, lalu rem sepeda tidak ada, yang lain-lainnya itu masih tidak tersedia. Berarti tugas kita adalah melakukan pengadaan barang, mulai dari beli ban, seperti tidak perlu membeli ban lagi dan membeli efek sepeda karena sudah tersedia. Kita harus membeli semua ini. Membelinya kita ke modul purchase. Baiklah, saat ini semua komponen yang dibutuhkan sudah tersedia dalam persediaan. Lalu selanjutnya adalah kita melakukan manufacturing order. Mulai dari komponen sepeda yang harus dibuat terlebih dahulu. Komponen sepeda yang dibuat terlebih dahulu itu kan ada frame. Nah, ini sudah terisi secara otomatis komponennya apa saja dengan jumlahnya satu-satu semua. Setelah itu kita konfirmasi, kita masukkan kuantitinya, lalu konsumnya. Setelah itu kita validate. Nah, ini udah dalam proses in progress ya, jadi sudah kita buat gitu ya, produknya sudah dirakit. Kita ubah dokumen tersebut menjadi proses selesai. Nah, sudah selesai, kita beralih ke komponen lain yang perlu dirakit terlebih dahulu. Oke, selesai. Kita lihat di sini
komponen-komponen yang tadi kita gunakan sudah berkurang ya. Mulai dari engkol tadi jumlahnya 1, sekarang sudah tidak ada, tapi di frame sepeda sudah tersedia produknya. Frame sudah, sadel sudah, roda sudah, rantai sepeda sudah, stang sepeda juga sudah, rem pun juga sudah. Selanjutnya adalah membuat sepeda tersebut. Kita kembali lagi ke manufacturing order. Produk yang akan diproses itu adalah sepeda. Ini komponennya sudah terdaftar semua. Lalu kita konfirmasi kuantitinya itu 1 buah. Di progres ini kan kita seperti lagi diproses kan untuk merakitnya. Mulai dari badannya kita satukan dengan sadel, lalu dengan ban, lalu dengan stang, lalu dipasang rem juga, lalu dipasang rantainya. Setelah sudah selesai, kita lakukan validasi. Proses membuat sepeda tadi sudah selesai. Untuk mengetahui apakah produknya sudah jadi atau tidak, sudah tersedia atau tidak, kita buka ke menu produk. Seperti yang kita lihat ya, bahwa di sini semuanya telah berkurang persediaannya, namun di sini sepeda sudah bertambah. Seperti itulah proses dari multi bill of material. Jadi dari daftar bahan baku tersebut terdapat bahan baku lain yang merupakan beberapa komponen yang disusun untuk menjadi bahan baku. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam berucap, mohon dimaklumi. Terima kasih.